Bukankah Nabi menyebut dalam banyak hadis, siapa yang meninggalkan masjid, dia akan keliru, dia akan rusak. Khatib berkeyakinan kalau ingin menghilangkan COVID, kunjungi masjid. Bukan ditutup, bukan dilarang. Sementara kita tidak juga ke masjid. Ini persoalannya. Kata Allah, ini dimain-mainkan saya namanya. Ini saya yang diujinya, kata Allah. Maka Allah turunkan azab yang lebih bahaya lagi. Itu yang disebut mungkin delta, itu virus delta. Diajak ke masjid, kita bikin alasan COVID. Ketika tidak ke masjid, alasan COVID. Ketika ada di masjid, kita ingin pulang, tapi mau pasar keramaian lain tak pernah henti-hentinya. Masih hebat lah orang ke masjid, sholat dia, cuci mulut dia, cuci muka dia, cuci tangan dia. Sekarang tidak boleh orang bersalaman, coba bayangin. Hebat lah itu. Kurang ajar nak COVID itu. Siapa yang kurang ajarnya? Orang yang mengisukan itu. Wada'adahu, hindarkan itu, abaikan. Kita tidak pusing itu. Sebagai orang yang beriman, wa tawakkal 'ala Allah, menyerahlah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukup Allah yang melindungi kita. Kenapa berubah keyakinan kita kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat? Apa yang membuat perubahan ini? Karena akidah ini tidak duduk lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tak ada di dalam diri ini. Untuk itu khatib mengajak kita semua, marilah kita bersama-sama bahwa COVID itu memang ada. Seperti apa adanya, para akademis tak bisa juga membuktikan. Karena ada orang mati, banyak ada orang sakit. Lalu adakah obatnya? Sampai hari ini belum ada juga obatnya, tapi setidaknya ada cara untuk mengatasinya. Boleh ikut sekali nak. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin nabiyyil muqtar wa ala alihi wa sahbihi al-ahya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Inni usikum wa iyaya bi taqwallah wa ahasukum ala ta'atillah wa ta'atir rasul la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utus engkau adalah untuk menjadi saksi, memberi informasi yang menggembirakan,
dan informasi-informasi yang menakutkan, untuk mengajak orang kepada jalan Allah dengan cara yang benar dan memberikan agreement, penerangan dalam jiwa-jiwa orang yang beriman, dan memberi dan kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa kepada mereka itu ada kurnia yang besar dari Allah. Dan jangan kamu ikuti orang-orang kafir, dan jangan pula kamu ikuti orang-orang munafik, dan menghindar dirilah kamu dari mereka, serta bertakwalah kamu kepada Allah. Cukup Allah yang menjadi pelindung kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, dunia dikacaukan oleh COVID-19. Tak kecuali Indonesia. Sekarang di beberapa tempat diberlakukan KKKBN. Termasuk Kota Padang, Solo, Padang Panjang dan Bukit Tinggi, yang sama diberlakukan seperti Jawa dan Bali. Rumah ibadah, gereja, pura, kelenteng ditutup. Apa bedanya dengan Kota Padang? Berdasarkan hasil pertemuan forum kerukunan umat beragama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan ulama bersama pemerintahan kota, ada satu pasal yang tidak kita bisa terima, yaitu menutup rumah ibadah dalam melakukan ibadat. Beda dengan kebijakan Bukit Tinggi. Sekarang masyarakatnya di lockdown, tidak ke masjid, kalaupun sesungguhnya ada juga pergi ke rumah ibadah, tapi jelas kebijakan wali kotanya tidak mengizinkan itu. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, ada apa? Kegiatan ini menjelang tanggal 20 lagi. Kalau dulu menjelang masuknya Idul Fitri, khatib pernah mempertanyakan itu kepada pemimpin. Tidak jarang juga ditanyakan kepada orang Kristen, Buddha, Hindu, yang mereka juga tidak bisa menjawab. Kenapa kalian kok membuat ulah di tanggal orang Idul Adha? Lalu peraturan instruksi ini keluar. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, oleh wali kota Padang mengingat menimbang warganya yang taat dan patuh kepada Allah, tentu dia seperti memakan buah simalakama. Pada sisi lain, aturan yang teratas tentu mengalahkan aturan yang di bawah. Tapi beliau dengan timnya bersama masyarakat kota memberi kesempatan, menantang matahari untuk membolehkan kita beribadah. Tentu diikuti aturan pakai masker.
Bagaimana jua pun kami khatib sebagai warga WIN, YIN dulu, tidak sedikit warga WIN itu yang kena COVID. Dalam 3-4 hari ini sudah 6 orang yang meninggal, kalaupun tidak dipublikasikan. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, yang paling dahsyat lagi bukan COVID-19, tapi adalah virus Delta, yang apabila tercium maka dalam waktu cepat orang dikenakan oleh itu lemah, letih, dan meninggal. Dan indikator itu sudah masuk ke Sumatera Barat. Kalau tadi COVID-19 belum selesai, sekarang ada virus Delta yang lebih dahsyat dari itu lagi. Ini ada apa? Ini ada apa di dunia ini? Kita bertanya kepada diri kita dan kepada Allah. Khatib mencoba menjawab dalam khutbah yang pendek ini dalam surat Al-Ahzab 45, 46, 47, 48. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi. Yang pertama menjadi syahidah, menjadi saksi. Kata syahidah ada 2 dalam Al-Quran, yang terkait dengan Nabi menjadi saksi di dunia, dan nanti Nabi juga menjadi saksi di akhirat. Ketika Nabi menjadi saksi di dunia, ada tidaknya orang berselawat. Nabi juga menjadi saksi nanti di akhirat, masuk surga tidaknya seseorang harus dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menarik ayat ini. Kenapa Nabi menjadi saksi? Yang pertama, ada tidaknya orang berselawat. Kenapa hadis turun dalam Asbabun Nurud, man shalla alayya wahidah Allahu wa malaikatahu yusallu alaihi asrah. Siapa yang berselawat kepada Nabi itu 1 kali, Allah dan malaikat berselawat kepadanya 10 kali. Kaum muslimin, khatib mencoba menganalisa hadis. Oh, rupanya kata-kata syahidah di mana yang fa'u bih, dia memberi manfaat dengan orang berselawat itu. Apa makna syafaat di situ? Menolong. Maka khatib ingin mengatakan, tidak ada yang bisa menolong kita hari ini dalam suasana yang seperti ini. Apakah ini kepentingan Zionis, kepentingan Yahudi, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kita tidak tahu pasti. Yang jelas, Indonesia telah dilanda oleh kehancuran ekonomi, pendidikan, sekolah-sekolah lewat daring tidak tinggi manfaatnya, tidak ada pengaruhnya kepada anak didik. Apakah dia mahasiswa, tak ada. Karena cara yang terbaik yang dianjurkan Rasulullah adalah face to face, berhadapan atau bertawajjuh. Wa mubasyira wa nadhira, Nabi itu adalah menjadi penginformasi yang mengembirakan. Hari ini kita tiada hari kesannya ditakut-takuti, dikurogoti,
tak boleh kumpul, tak boleh bersama-sama, tak boleh merapat, tak boleh ke masjid. Bahkan haji tahun ini juga umat Islam Indonesia tak bisa pergi haji. Bukan semakin tambah rendah jatuhnya, tapi semakin tambah tinggi tempat jatuh. Kaum muslimin, ini ujian. Ini ujian. Maka Nabi juga diutus wa nadhira, memberi informasi-informasi yang menakutkan seperti sekarang ini. Apa yang paling kita takutkan sekarang? Tentu mati. Mati. Tanda-tanda orang munafik itu kata Rasulullah, wa kariyatul maut. Orang yang takut mati munafik. Orang yang takut mati itu syirik. Kalau ditanya, sedang mengapa kita sekarang ini? Sedang menunggu malaikat maut. Mau sebentar lagi, mau besok, mau 3 hari, mau 3 tahun, mau 30 tahun ke depan. Ditanya, mengapa engkau ya Rasulullah? Sedang menunggu malaikat maut. Begitu beraninya dia. Lalu ketika Nabi SAW begitu bagaknya dia menghadapi mati, lalu apakah ditantangnya mati? Tidak. Dia waspada. Ayyattaqiyal insanu ma yaghdabu rabbu wa ayyattaqiyal insanu ma yaghdabu li nafsihi wa idrarun li ghairi. Dia menjaga apa yang mungkin Allah murka. Dia menjaga dirinya dan orang lain agar tidak membawa kemudaratan. Itu makanya Imam Abu Hanifah, Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hanafi membedakan antara wajib dengan fardu. Pakai masker fardu atau wajib? Jawabnya wajib. Kenapa bedanya dengan fardu? Meninggalkan yang fardu membawa orang kepada kekafiran, kepada munafik, kepada fasik, kepada kezaliman. Sementara meninggalkan yang wajib akan merusak diri kita atau orang lain. Maka kenapa ulama memutuskan pakai masker wajib? Wajib dalam pengertian jika tidak kita yang merusak orang, orang merusak kita. Apa contohnya dalam ibadat? Membaca Al-Fatihah wajib, bukan fardu. Yang fardunya sholatnya. Jika ditinggalkan itu kafir, munafik, zalim, mungkar. Kalau tinggal Al-Fatihahnya, paling-paling rusak sholatnya. Kaum muslimin sedang jemaat yang terhormat. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Mengajak orang ke jalan Allah dengan metodenya, dengan caranya. Sekarang kenapa masyarakat ini galau dan galau gaduh? Ada ulama berfatwa, ustaz mubalik menyampaikan bahwa tidak perlu vaksin. Ada ulama, ustaz dai menganjurkan harus vaksin. Sudah bingung. Padahal vaksin bukan obat. Kenapa Amerika sekarang sudah bebas pakai masker? Kenapa Singapura sudah bebas pakai masker? Rakyatnya itu pergi ke tempat di mana ada vaksin. Dan mereka menyiapkan di tepi jalan itu petugas vaksin semua. Di atas mobil, tak sampai 1 menit, cek, sudah selesai. Nomor berapa, tetek, selesai. Kapan bangsa Indonesia ini akan berhenti pakai masker? Karena dari 912.000 penduduk kota Padang, baru 100.000 yang vaksin. Itu pun dan seluruh mereka agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagian besar umat Islam belum. Kaum muslimin, pertanyaan, yakinkah kita negara ini akan merusak rakyat ini? Hati tidak yakin.
Khatib tidak yakin, karena vaksin bukan obat, vaksin antisipasi. Bagaimana kalau orang-orang sudah vaksin lebih daripada 80%, 20% adalah sasaran COVID, sasaran virus Delta. Tentu khatib menghimbau juga, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ikut Allah, ikut Rasul, ikut pemimpin kita. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, wala tuti'il kafirina wal munafikin. Para mufassir, ya, jangan kamu ikut orang kafir. Siapa orang kafir di sini maksudnya? Orang yang menentang pemerintah, orang yang tak setuju pemerintah, maka diajaknya kita menjadi kafir. Kenapa? Ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa uli minkum wa uli amri minkum, itu adalah dengan makna iman. Lawan iman itu kafir. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, kita boleh diperintah oleh orang kafir, tapi ideologi kita tidak berubah, identitas kita tidak berubah. Kalau ada keyakinan pemerintah hari ini kafir, tapi khatib tidak yakin kafir. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, mari. Kenapa? Karena ada aliran-aliran lain yang telah masuk ke negara ini untuk memecah kita umat Islam. Yang kita mau pula, dipecah mereka. Maka Allah ingatkan, wala tuti'il kafirin wal munafikin. Jangan kamu ikuti orang munafik. Ulama-ulama tafsir menyebut kemana arah kata kafir dan munafik di sini? Orang yang tidak senang kepada pemimpin, tak suka kepada pemimpin, yang kerjanya mengkritik, menyalahkan, akhirnya ekonomi akan terpuruk. Tak ubahnya Indonesia ini sekarang akan terjadi seperti Syria 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lewat. Kita akan saling menyalahkan, kita akan saling memojokkan. Kelompok ini yang benar, kelompok kita yang salah, atau kelompok kita yang salah, kelompok orang yang benar. Kita yang baik, kita yang jujur, kita yang beragama, orang lain ini tidak. Padahal masih diikat oleh satu kalimat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, wada adzahum, abaikan. Kalau kita ke masjid, ya ke masjid. Kalau kita mengaji, ya mengaji. Kalau kita ke surau, ya ke surau. Kalau kita berjamaah, ya berjamaah. Bukankah Nabi menyebut dalam banyak hadis, siapa yang meninggalkan masjid, dia akan keliru, dia akan rusak. Khatib berkeyakinan kalau ingin menghilangkan COVID, kunjungi masjid. Bukan ditutup, bukan dilarang. Sementara kita tidak juga ke masjid. Ini persoalannya. Kata Allah, ini dimainkan saya namanya. Ini saya yang diujinya, kata Allah. Maka Allah turunkan azab yang lebih bahaya lagi. Itu yang disebut mungkin Delta, itu virus Delta. Diajak ke masjid, kita bikin alasan COVID. Ketika tidak ke masjid, alasan COVID. Ketika ada di masjid, kita ingin pulang, tapi mau pasar. Karena yang lain tak pernah henti-hentinya, masih hebat lah orang ke masjid, sholat dia, cuci mulut dia, cuci muka dia, cuci tangan dia. Sekarang tidak boleh orang bersalaman, coba bayangin. Hebatlah itu. Kurang ajar nak COVID itu. Siapa yang kurang ajarnya? Orang yang mengisukan itu. Wada'adahum, hindarkan itu, abaikan.
Kita tidak pusing itu. Sebagai orang yang beriman, wa tawakkal 'ala Allah. Menyerahlah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah yang melindungi kita. Kenapa berubah keyakinan kita kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat? Apa yang membuat perubahan ini? Karena akidah ini tidak duduk lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tak ada di dalam diri ini. Untuk itu khatib mengajak kita semua, marilah kita bersama-sama bahwa COVID itu memang ada. Seperti apa adanya, para akademis tak bisa juga membuktikan. Karena ada orang mati, banyak ada orang sakit. Lalu ada obatnya? Sampai hari ini belum ada juga obatnya. Tapi setidaknya ada cara untuk mengatasinya. Apa caranya? Ya, pakai masker, vaksinasi, tidak banyak keluar rumah. Mengapa di rumah berzikir? Mengapa lagi datang ke masjid beribadah? Pulang. Semoga khutbah ini berguna untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wa la syarika lah. Subhana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da ma ba'du. Inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fatal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bil barri wal bahri amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan mustaqiman wa qalban da'iman wa nasran wa aqlan kamilan wa ilman nafi'an wa qalban nuran wa taubatan nasuhan wa sabran jamilan wa kasaban thayyiban wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa taqwan maghfuran wa amalan maqbulan wa du'an mustajaban makinan bi rahmatika ya rahimin. Allahumma asrif anna minal bala wal baba wal waba wal fahsya'i wal munkar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.